Akhirnya karena kesel, dia pengen coba mukul kepala dari si setan ini. Tapi ternyata cuy, ketika dikeplak palanya, kok berasa gitu kan. Dan si orang ini tuh nengok. Ilham ngeliat kejadian tersebut. Dan Ilham udah bisa berasumsi, ini bukan setan, ini manusia gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal nyeritain tentang pendakian Ilham dan Jaja nih. Karena kalian kan pasti kangen tuh kan cerita mereka berdua. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gue. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan nggak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita sebat but. Jangan lupa ngopi. Mantap. Dan oke, kita nggak usah berlama-lama, kita langsung aja mulai ke ceritanya. Cerita ini dimulai dari Ilham. Pada saat itu tuh lagi kerja keluar kota. Dan supirnya itu kan si Jaja kan. Bisa dibilang mereka deket, mereka juga profesional kerja. Ya biar pun sahabatan, tapi ya tetap bisa dibedakan gitu. Pada saat kerja ya kerja dan sebagainya gitu kan. Nah mereka itu pada saat itu ada tugas ke luar kota gitu kan. Lusa kita keluar kota ya, tapi balik dari kerjaan kita naik gunung dulu, gimana? Oke bos, aman gitu kan, gue mah ngikut lu aja gitu, lu bosnya ya, lu punya kuasa. Tapi ke gunung mana ya, kata si Jaja pada saat itu. Sumbing, enak kali ya gitu kan. Sumbing, boleh, gunung mana aja sama gitu kan. Akhirnya mereka juga sambil pergi keluar kota ya bawa carrier dan sebagainya gitu kan. Ketika mereka udah bawa semuanya gitu kan, ya mereka nyelesain kerjaan dulu. Setelah kerjaan selesai, dan memang pada saat itu kerjaannya itu agak ngaret lah gitu kan, mengharuskan target mereka itu sebenarnya jam 8 jam 9, tapi tiba-tiba itu ya jam 11 baru sampai base camp gitu kan. Ya udahlah nggak apa-apa gitu. Aman kan ya kalau berangkat telat? Aman bos. Trekking malam juga gue jabanin, kata si Jaja pada saat itu. Dan kondisi ketika sampai base camp itu udah sepi cuy. Karena memang mungkin udah banyak pendaki yang naik atau trekking di pagi hari pada saat itu kan. Karena emang dirasa udah sepi, mereka juga prepare juga udah kelar semua, logistik udah siap semua kan, cuman ngurus registrasi doang. Jam setengah 12 itu akhirnya mereka trekking tuh kan. Mereka trekking dan gak lama setelah setengah jam itu udah mulai zuhur, mereka sholat dulu tuh. Mereka udah sholat, terus mereka lanjut lagi. Di sini Jaja bilang, bos kali-kali luar kota apa? Kerinci kek, Dempok kek, atau enggak ya gunung-gunung yang di luar Pulau Jawa lah gitu kan. Bosen, di Jawa mulu gitu kan. Terus Ilham ini bilang lah, ya mau gimana ya, pengen sih. Cuman kan kalau gunung luar pulau itu kita nggak bisa berdua. Ya minimal ada 4 orang lah. Kalau berdua doang kan bingung. Lah kalau gunung Jawa sendiri juga ayo. Lah kalau gunung sono mah aduh serem-serem dah. Udah gitu juga pendakinya juga kan sedikit, nggak seperti di gunung Jawa yang rame gitu kan. Bener sih. Ya nantilah, tenang aja, nanti juga ada waktunya kita keluar kok gitu kan. Terus juga kalau nggak salah 2 atau 3 bulan lagi kita kan ada jadwal ke Bali tuh. Ya nanti kita mampir melipirnya ke Gunung Agung, gimana? Nah begitu dong bos gitu kan, gue siap pokoknya kan. Ya udah tuh mereka ngobrol ngalir ngidul sampai Jaja lagi bilang kan ya, wih tumben ya pendaki-pendaki zaman sekarang tuh nggak ada yang suka naik malam. Kalau dulu mah orang pada trekking malam mulu, sekarang mah jarang. Ya ngikutin zaman lah. Udah gitu juga kan banyak peraturan base camp yang memang udah dilarang untuk pendakian malam untuk mengurangi resiko.
Bedanya pendaki zaman dulu naik malam itu satu biar adem, kedua biar nggak kelihatan trek dan banyak alasan lainnya. Lah kalau pendaki sekarang ngejarnya pemandangan, lu malam-malam mau foto apa coba sambil trekking? Bener sih logika lu bos, cuman kan emang asik aja gitu kan, karena kan naik gunung itu menikmati kebersamaan, untuk foto mah ya bonus lah gitu. Dan gue juga ngerasa heran, kenapa gitu kan foto tuh sampai puluhan, ratusan, padahal yang diposting cuma satu gitu kan. Udahlah, nggak usah iri sama orang. Bahagianya orang itu kan beda-beda. Kalau mereka happy-nya kayak gitu, ya udah. Iya sih. Terus kita mau camp di mana nih? Dan pada saat itu adalah gunung yang dipilih adalah Gunung Sumbing via Kali Angkrik, cuy. Sedangkan via Kali Angkrik ini kan bisa gua sebagai yang pernah itu adalah gunung yang memang area camp itu sebenarnya dekat, tapi kalau ngepus di pos 5 itu jauh. Tapi ada plus minusnya juga sih walaupun jauh gitu kan. Terus Jajani nanya, kita camp di mana ya? Iya, kalau nggak kuat di 3, kalau masih mampu ya di 5. Lu mau nggak nerabas sampai 5? Ya gue mah ayo ayo bos, dia bilang gitu kan. Ya udah lihat nanti aja lah ya. Jalan lagi tuh kan. Jalan terus di situ juga si Ilham ini ngejelasin, hati-hati lu di pos 2. Emang ada apaan? Pos 2 ada kuburan tahu? Ah, di mana sih? Setahu gua ada kuburan di Slamet di puncak. Sumbing juga ada di puncak gitu kan. Pos 2 kuburan apa gitu kan? Ya nggak tahu gue juga. Ya cuman katanya ada kuburan kalau di situ. Hati-hati aja lu, jangan kencing sembarangan. Ntar titik lu gede lu, dia bilang gitu kan. Nggak apa-apa dong, bagus kalau gede gitu kan. Ya udah ngomongin begitu aja, susah. Tuh, udah kan jalan dan nggak lama mereka sampai di pos 2. Memang pada saat itu ketika mereka sampai di pos 2, ada satu rombongan yang sepertinya sedang kesusahan pada saat itu. Tapi Ilham ini nggak mendekati atau nggak nanya, kenapa lu bang gitu. Jadi kondisinya mereka berdua ini agak sedikit menjauh atau jaga jarak. Cuman mereka juga memperhatiin gitu kan. Jadi kayak kenapa nih gitu kan. Semakin lama diperhatiin ternyata mereka tahu bahwa trouble-nya, kendalanya dari satu rombongan itu adalah kayaknya sih ada salah satu orang yang bisa kita bilang kayak lagi kesurupan lah gitu kan. Terus diperhatiin, Jaja ini seolah kayak ngasih isyarat tolongin gitu kan. Tapi Ilham tuh masih cuek-cuek aja pada saat itu. Ditungguin 10, 15 menit sampai 20 menit. Itu mereka masih kesusahan. Ilham pada saat itu udah bangun dan buru-buru ternyata diteriakin sama satu rombongan itu. Bang, boleh minta tolong nggak? Ilham itu nyamperin lah. Tek. Jaja itu masih asik nyeruput kopi. Dan pada intinya pada saat itu Jaja pun denger, bang bisa tolongin nggak? Teman kita kesurupan nih. Tapi kita udah coba segala cara dan di sini pun udah setengah jam lewat. Nggak bisa keluar-keluar dan masih tetap seperti ini. Ilham cuma nyeletuk apa? Kebetulan bang, temen gua santri. Jaja tuh langsung diem. Temen gua santri dan bisa nyembuhin orang kesurupan. Noh orangnya, Jaja sini Jaja langsung diem. Sambil ngelirik dalam hati si Jaja. Kok bisa-bisanya si Ilham ngebacot kayak begitu kan? Gua bisa nyembuhin orang kesurupan. Astagfirullahaladzim. Kan biasanya juga yang pawang demit tuh dia. Ngapa jadi gua ke bawah-bawah? Lah gua mau ngomong apa ini ya? Kalau gua bilang nggak bisa, disangka sombong nggak mau nolongin. Kalau gua bilang bisa juga, ya emang kagak bisa gitu kan. Si Ilham kebangetan jahilnya ya. Awas lu, liatin aja lu. Gua jahilin balik, nggak peduli lu bos. Kalau di gunung itu tuh kita temen. Dia tuh diem jalan pelan-pelan sambil matanya itu ngelirik ke si Ilham. Ilham udah mesem-mesem aja pada saat itu. Terus rombongan itu, bang, minta tolong banget nih bang. Tolong banget, ntar gampang dah gue masakin atau gue kasih logistik dan sebagainya bang. Tolongin banget bang. Si Jaja itu kayak, aduh gimana nih ya. Ya gue sih bisa baca-baca doa doang mah gitu kan. Baca-baca bismillah, alhamdulillah, kulhu gitu kan. Anas, ya pokoknya bisa lah surat-surat pendek mah. Ayat kursi juga bisa, cuman permasalahannya nih setan bisa keluar apa kagak. Dan intinya pada saat itu tuh improve aja cuy. Improve aja kan. Akhirnya coba ya bang ya. Sorry ini bang. Dia bilang, pegang. Ini gue ngapain ya dalam hati si Jaja. Aduh gimana bang, boleh minta air nggak, dia bilang.
Ilham udah mesem-mesem aja pada saat itu kan, udah diliatin aja. Begini aja Ilham tuh. Aduh, ini bang, ini bang. Terus si Jaja ini langsung kayak nuangin air ke tangannya gitu kan, habis dibacain doa, tangan airnya terus diusapin. Dan pada saat itu tuh nggak sembuh juga cuy. Jaja langsung keringet dingin dong. Sebenarnya kan tidak ada keharusan dan kewajiban untuk bisa nyembuhin kan, karena ya dimintain tolong bisa sembuh syukur, nggak bisa juga nggak jadi masalah gitu kan kurang lebihnya. Tapi karena merasa terbebani dengan ada kata-kata anak pesantren bisa nyembuhin, kan itu jadi beban buat si Jaja. Terus udah ngerasa diem, geleng-geleng kepala doang. Dan lu tahu Jaja itu nyeletuk apa? Susah nih, berat gitu. Lah kenapa bang gitu kan ditanya. Setannya beda agama. Semua orang diem dan bahkan Ilham juga cengok cuy. Kok ini orang nyeletuknya begitu gitu kan. Ya lu bayangin aja, gue kan Islam nih. Gue baca doa yang udah pasti setan juga kepanasan tuh kalau gue baca bismillah. Lah ini kagak mempan, berarti itu udah beda agama. Dia kagak mempan, gue bacain bismillah. Dari situ Ilham mau ngakak cuy. Sedangkan muka dari si Jaja itu udah merah gara-gara kok mulutnya bisa nyeletuk kayak begitu. Dan PA-nya rombongan itu percaya dengan apa yang diomongin sama si Jaja. Ilham itu udah menahan ketawa. Terus di sini tuh Ilham tuh kayak, bentar bang, gue kayaknya ada sesuatu deh. Emang Ilham ini suka bawa apa ya, maksudnya kayak bacaan buku dan kadang-kadang Al-Quran kecil gitu kan. Jadi bentar bang. Karena dia mau nahan ketawa gitu kan, kayak mau gitu, tapi susah gitu. Sampai akhirnya dia ngambil Al-Quran kecil tapi ngerenggangin supaya tahan ketawanya tuh udah hilang gitu. Udah selesai. Terus akhirnya Ilham lah, udah coba-coba ditempelin kitab suci, siapa tahu bisa gitu kan. Dan memang itu pun diobatin sama si Ilham sebetulnya. Akhirnya, dan nggak lama dari Ilham itu alhamdulillah tuh udah sembuhan gitu kan, udah membaik gitu. Dan ketika udah membaik, udah bang ya, makasih bang ya. Terus ya pokoknya udahlah kita balik, nanti kalau ada apa-apa bilang aja. Ilham tuh balik dan di situ tuh berhenti dulu. Bingung mereka berdua ini antara mau melanjutkan perjalanan atau nanti pada saat itu kan. Dan mereka juga ketika udah agak mendingan, si orang yang kesurupan ini tuh seolah bilang, udah yuk kita lanjut jalan lagi, gua nggak nyaman nih dan nggak betah di tempat ini gitu kan. Ya udah ayo jalan gitu kan. Akhirnya mereka jalan dan pamitan ke mereka berdua. Yang otomatis Ilham sama si Jaja juga itu kondisinya lama kan di pos 2 gara-gara nolongin, terus nggak mau ke depan, akhirnya jalan tuh. Dan ketika udah jalan pun itu udah kurang lebih setengah jam kali ya. Si Ilham itu ketawa ngakak cuy. Si PA bisa-bisanya lu bilang itu setan beda agama gitu kan. Gua kira dalam hubungan doang bisa beda agama, ini setannya juga bisa beda agama. Si Jaja tuh kayak, lu bos, lu kebangetan, lu ngapa tiba-tiba ngelemparin perihal kayak begitu ke gua? Sumpah dah, lu tahu kan, itu gua udah keringet jagung gara-gara mau nyembuhin orang kesurupan. Ilham itu ketawa ngakak gara-gara ngeliat kejadian tersebut cuy. Ya pada saat itu tuh ya udahlah bercanda-bercanda, terus udah yuk jalan lah, capek gua ngakak mulu kata si Ilham itu kan. Ngakak, ini semua gara-gara lu sih. Thanksin gua kalau ketemu lagi kalau inget-inget ceritanya. Ya udahlah, nama juga naik gunung harus cari happy-nya kan. Sesekali kayak nggak apa-apa, siapa tahu pada saat itu mujur lu bisa bener-bener nyembuhin. Lah, kan bagus gitu kan. Dan lagian juga nih ya, gara-gara lu nggak bisa nyembuhin tuh gara-gara lu nggak yakin. Coba kalau lu yakin, udah nggak usah dibahas, ayo kita jalan-jalan gitu kan. Akhirnya mereka pun jalan dan kondisi pada saat itu pun udah mulai sore. Ya mungkin di kisaran di jam 3 atau 4-an lah gitu kan. Mereka mau jalan dan mereka udah siap-siap tuh kan. Terus di sini Jaja udah kayak, kok gue kayak diliatin gitu kan. Sempet nengok ke belakang. Nggak ada apapun pada saat itu kan. Ngeliat apa lu ke belakang, ada yang ngeliatin ya kata Ilham. Coba dah lu tanya lagi, siapa tahu itu setan yang tadi keluar. Lu tanya, itu setan agamanya apa? Kenapa nggak mau keluar? Ilham ngakak lagi, si Jaja cuman cemberut dan manyun aja. Dan di sepanjang perjalanan itu pun cuman ngeledekin si Jaja doang pada saat itu kan. Nah, untuk Via Butuh Kaliangkrik ini kan ada beberapa sungayan, atau kalau pada saat hujan itu batu-batunya tuh bikin sungayan tersendiri lah gitu kan.
Dan seingat gue ya ada 7 apa 9 gitu sungaiannya. Di sungaian pertama masih aman, di sungaian kedua masih aman, di sungaian ketiga nih cuy, kondisi pada saat itu udah sore. Di situ memang ada aliran air di yang solah kalau orang mau ngambil air dari sungaian itu bisa gitu kan, ya untuk emergensi dan sebagainya. Ya udah tuh, mereka cuek aja pada saat itu. Ilham itu juga cuek pada saat itu, dan kondisinya adalah Ilham di depan, si Jaja di belakang. Jalan kan udah ngelewatin, oh orang lagi ngambil air. Udah tuh, Ilham udah lewat, tek, tinggal si Jaja. Dan Ilham tuh tipikal pendaki yang nggak akan tegur sapa, atau yang nggak ada yang maksudnya kayak, ya udahlah orang lagi ngambil air dan nggak ngadep gitu kan. Ya udah cuekin aja gitu. Toh juga kalau dia misalkan tiba-tiba nanya ya akan disautin gitu kan. Udah jalan, set, tinggal si Jaja yang paling belakang. Si Jaja yang paling belakang ngambil air kak gitu kan, dan si orang ini selesai ngambil airnya. Dan sebetulnya mereka juga sama-sama tahu orang ngambil air harusnya ada wadah kan, ada botol kayak ada plastik kayak atau apapun, tapi ini cuma diem jongkok doang di aliran tersebut, yang dimana si orang yang pada saat itu menurut si Jaja adalah manusia karena pakaiannya itu mirip banget dengan pendaki, pakaiannya berpendakian gitu kan, itu tuh nengok. Tapi dengan kondisi kita nengok bisa begini ya, tapi ini tuh nggak yang 180 muter ya, tapi kayak nggak wajar nih, dan mukanya itu pucat semua, pucat bukan putih, pucat gitu kan. Si Jaja itu langsung merinding. Ham, tunggu Ham, kaki gue geter nih Ham. Ilham itu nyeletuk lagi. Coba lu tanya, siapa tahu itu yang tadi gitu kan. Ilham sambil mempercepat jalannya, dia tuh terus jalan, sedangkan si Jaja itu ngedumel aja. Nih bocah ya mentang-mentang bos gua, iseng banget ngejailin gua, dan dia pasti udah tahu nih bahwa yang di situ tuh bukan manusia gitu kan, pantesan aja cuek nih orang gitu kan. Tungguin. Dan samar dia ngedengar suara panggilan, Ja, dari belakang. Di alam hati si Jaja, ngapain sih lu manggil-manggil, sok kenal banget, bodo amat dah, bodo amat, gue nggak mau nengok, pokoknya jalan aja. Mana masih sore lagi kata si Jaja kan, bisa-bisanya nih demi nongol gitu, orang mah ntar agak maleman dikit. Dan itu tuh bener-bener kayak, akhirnya mereka jalan, dan sampai mereka di pos 3 itu dalam kondisi setengah 6. Ketika udah sampai setengah 6, terus mereka istirahat. Di situ udah ada beberapa tenda gitu kan. Oh ya udahlah. Terus nanyalah Ilham ini, gimana kita mau lanjut atau tetap stay di sini? Lanjut juga ayo, badan gue masih kuat kok. Kita ngambil air di sini kan. Ya udah, kalau emang mau lanjut kita lanjut nih. Ya, kita sebat-sebat dulu dah, dia bilang di sini kan. Oke, siap. Di sini juga terlalu rame kata si Jaja itu kan. Ya udah kita agak atasan aja. Oke, deal dia bilang. Udah tuh kan ngambil air, istirahat, nyemil-nyemil, dan tadinya mereka mau jalan, ntar lah maghrib kan bentar lagi nih nanggung, sholat maghrib dulu. Ya udah siap, sholat maghrib lah mereka ini kan, sholat maghrib. Setelah selesai sholat maghrib mereka lanjut lagi. Mereka udah pakai headlamp semua nih. Si Jaja ini bilang, gua depan lah bos, gua males banget di belakang. Oh ya udah, jalan ke depan kan. Tek, 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 tek. Di sini untuk sampai di pos 4 itu ya lumayan jauh sih jaraknya, dan tanjakannya juga udah mulai lumayan curam atau lumayan vertikal daripada yang sebelumnya gitu kan. Tenaga juga udah mulai kekuras, tapi mereka ngeluh mah ngeluh, cuman masih tetap jalan aja gitu kan. Sampailah si Jaja ini ngedengar suara orang nangis pada saat itu, dan Ilham nggak ngomong apapun. Ilham sebetulnya dengar juga, tapi dia tuh cuek. Sampai si Jaja ini bilang, ngapa sih lu denger dah, itu ada yang nangis loh. Ilham ini kayak, lu denger apa kali, ke bawah angin atau apa gitu kan. Udah jangan gitu kan. Lah bener itu orang nangis gitu kan. Enggak, gua nggak denger. Ilham itu bilang nggak denger. Padahal dia denger, tapi bilang nggak denger aja. Nggak ada. Kalau memang ada pun gua akan bilang ada. Lu mau ngejailin, kagak. Emang gua kagak denger, ngapain juga sih. Orang gua kagak denger, dah yuk lu yang di depan malah lama. Kalau enggak gue yang di depan nih. Nggak bisa, gue yang depan. Udah kan dia di depan. Dia udah di depan. Dan sampai dia jalan, tiba-tiba di depan itu ada orang nangis. Terus bilanglah ke si Ilham, Ham, ada yang nangis. Apaan sih dari tadi yang nangis? Itu di depan gua. Depan mana? Pas dilihat, lah iya,
Udah coba tanya kenapa nangis gitu kan. Ah lu aneh-aneh bae dah, lu tadi udah ngejailin gue 2 kali, sekarang disuruh nanya, itu bukan manusia kan. Lah mana gua tahu, ah lu mah bohong aja. Ya udah sih, jalan-jalan aja tadi aja kan yang di kedua kali tuh yang ketemu ya gue mah jalan-jalan aja, cuek aja. Ya namanya juga setan suka-suka dia lah, dia mau diem di mana kayak gitu kan. Si PA-nya si Jajah pada saat itu cuy, jalan, tek. Dan karena emang si Ilham ini juga kayak memang sengaja mau ngejailin gitu kan jalan. Terus Ilham ini bilang, kalau memang lu takut lu jalan sambil nunduk aja, cuek-cuek aja. Cuek-cuek aja gitu kan. Awas lu ya, tiba-tiba lari dan ngedorong gua sampai jatuh. Ya Allah, gue juga jahil, nggak setega itu juga kali sampai nyelakain. Lu udah jalan aja, baca doa, istighfar, baca sholawat. Udah kan. Udah mulai deket nih. Mereka jalan pelan banget. Jantung dari si Jaja itu udah tak tik tuk tak tik tuk tak tik tuk tak tik tuk aja. PA-nya nih bocah bukan yang jalan, ya udah jalan cuek aja gitu kan. Tapi dalam hatinya tuh gedek, nih setan ngeselin nih tadi. Tadi gue ditengokin muka pucet, nah sekarang udah gelap nih. Ya kalau gue kenapa-napa, gue yakin si Ilham itu akan nyelamatin dan nolongin gue. Walaupun gue takut. Akhirnya karena kesel, dia pengen coba mukul kepala dari si setan ini. Tapi ternyata cuy, ketika dikeplak palanya kok berasa gitu kan. Dan si orang ini tuh nengok. Ilham ngeliat kejadian tersebut dan Ilham udah bisa berasumsi ini bukan setan, ini manusia gitu kan. Dikeplak, sedangkan si Jaja itu lanjut lagi, lari dia kan, Om tolongin, sedangkan Ilham itu nolongin. Karena memang ini manusia dan sendirian, kenapa gitu kan. Si Jaja tuh kabur dan ketika sadar, lah kok gue sendirian. Si Ilham kemana? Ilham itu nolongin, nyembuhin kan, dan tahu nih ketika ngelihat, wah ini mah adalah orang yang tadi sebelumnya kesurupan. Kok bisa kabur ke sini gitu kan. Ya udah, akhirnya diem gitu kan. Ketika udah diem, kayak langsung ditanya-tanya dan sebagainya. Ya udah tuh, akhirnya mau jalan gitu kan. Pokoknya, Kak, aku di mana gitu kan. Kok aku bisa di sini dan sebagainya. Ilham itu cuman, udah yuk, kamu ngecamp di mana? Oh, aku ngecamp di pos 4. Ya udah yuk jalan. Dituntun sama si Ilham. Dituntun, tapi karena dirasa dia tuh takut, akhirnya Kak aku boleh di depan gak, kata si orang itu. Boleh kok, udah jalan aja di depan ya, aku terangin. Kalau kamu ngerasa ngeliat sesuatu nanti kamu bilang aja. Sedangkan si Jaya kan di depan nih, udah lari, dia nggak sama temennya, pokoknya udah bodo amat. Dan dia pun udah niat mau nyusulin pada saat itu. Di belakang, jadi kondisinya kan ini Ilham, ini yang kesurupan, yang ditolongin, terus si Jaja di depan. Kondisi dia mau nyusulin karena dia ngerasa bahwa dia udah ninggalin teman. Si orang kesurupan ini jalan pelan-pelan, gak ada obrolan gitu kan. Tapi Ilham ini bilang, karena udah tahu di depan ada temennya nih, mau nyamperin gitu kan. Kak, nanti kalau aku bilang, pokoknya kakak ngikut aja ya. Kalau aku akan ngejailin temen aku, pokoknya kakak jalan-jalan aja. Nggak usah dengerin ucapan aku. Udah, gitu aja. Dan seolah si orang ini tuh nurut karena memang tenaganya udah capek kali. Atau udah pengen cepet-cepet sampai area tenda dan sebagainya gitu kan. Singkat ceritanya jalan tuh, dan si Jaja ketika nyenterin, lah gua kira itu si Ilham, tapi kok ini yang kayak yang tadi. Diem aja. Si Jaja sempat berasumsi pada saat itu bahwa ini adalah teman manusia gitu kan, tapi Ilham itu cuman teriak di belakang, PA lu ya, ninggalin gua lu ya. Ya gimana ya, gue takut. Itu siapa ya gitu kan, itu temen lu atau orang siapa, pendaki atau gimana? Temen gua, siapa sih? Lu dari tadi ngehalu mulu lu. Itu yang di depan lu. Dan Ilham tuh kayak seolah nggak ngeliat cuy. Aneh banget. Siapa orang, kagak ada siapa-siapa depan gua. Tiba-tiba temen gua pendaki lain, gimana sih? Lu tiba-tiba lari becir aja, aneh banget lu. Gua suruh pelan-pelan malah lari. Si Jaya sudah bingung. Terus itu yang di depan siapa? Diem aja. Sedangkan kondisi orang ini tuh cuman jalan tapi sambil nunduk. Terus Jaja ini kali ini tuh nggak berani ngapa-ngapain, cuman agak melipir tapi ngumpet gitu kan. Kayak takut, ya udahlah biarin itu setan mungkin lagi ngikut gitu kan ke atas, tapi dia tuh bakalan di belakangnya si Ilham. Kondisinya pada saat itu begitu. Singkatnya, Ilham ini udah, lu ngapain sih di situ? Ayo berjalan lah. Lu PA banget. Udah jalan. Akhirnya jalan tuh kan di belakang. Pam, itu siapa? Apa sih ah?
Udah jalan, ah lu aneh lu sekarang pendakian. Dan nggak sadar tuh si Jaja cuy. Jalan, sampailah di pos 4. Ketika sampai di pos 4, itu satu orang pendaki ini yang memang temennya rombongan mereka itu disambut kayak, alhamdulillah lu ketemu. Wah, dipeluk gitu kan, kayak mereka udah panik. Tadinya mereka udah mau turun nyari pertolongan dan sebagainya karena emang jarak kaburnya itu jauh dan mereka juga nggak tahu gimana bisa kabur gitu. Bahkan si orang yang kesurupan ini itu pun nggak tahu kok bisa gitu kan. Dan si Jaja kayak, hah? Ham, itu orang. Lu ngelihat? Katanya lu nggak lihat. Itu dijitak oleh si Ilham. Lu ya mentang-mentang bos gue ya. Di situ si Jaja kayak, anjir lah. Wah, dia udah kayak kesel tapi ini bos, dia juga udah ngerasa kelepasan ngejitak bosnya gitu kan. Sedangkan si Ilham ngakak ketawa sekencang-kencangnya. Ketika udah ngakak ketawa, disangka si Ilham kesurupan sama si satu rombongan ini. Bang, lu kenapa? Lu nggak apa-apa kan? Lu nggak apa-apa kan gitu? Nggak apa-apa bang. Gue pengen lagi ketawa aja. Gue pengen ketawa aja. Dan di situ pun akhirnya pecahlah suasananya. Gara-gara memang si orang kesurupan ini juga ikut ketawa. Gara-gara dia tahu sebetulnya apa yang terjadi sama si Ilham. Dan kenapa dia bisa ketawa juga pada saat itu kan. Lah ini bocah ngapa tiba ketawa gitu kan. Bang, ini temen gue kesurupan lagi. Enggak bang, dia nggak kesurupan. Udah bang, nggak apa-apa. Udah lu anteng-anteng aja, insya Allah nggak apa-apa. Gue mau bikin tenda dulu, tapi gue mau ketawa dulu. Kata Ilham itu pengen ketawa-ketawa doang kan. Akhirnya ketawa ngakak separah-parahnya pada saat itu cuy. Tapi ya udahlah ya, mereka itu prepare, beres-beres, bikin tenda dan sebagainya lah. Dan itu pun waktu udah menunjukkan malam kan, ya jam 7 jam 8-an lah kurang lebih. Di situ cemberut aja kan, kesel gitu gara-gara kejadian tersebut. Dan di sini pun akhirnya mungkin ya si orang kesurupan ini udah cerita kenapa bisa ketawa dan sebagainya ke rombongan itu kan. Udah tuh. Dan terus salah satu dari ketua rombongan ini tuh kayak bilang, bang temen gue kira-kira aman gak ya? Takutnya kita tidur nanti kenapa-napa. Tapi Ilham tuh senyum doang dan tahu aman kok bang, gak apa-apa, dia bilang gitu kan. Udah tuh kan, udah obrol ke sono kemari dan si pendaki ini juga baik gitu, ngasih makanan, tetek bengek dan sebagainya lah, baik gitu kan. Sedangkan si Jaja ini cemberut aja pada saat itu. Terus Ilham nih godain tuh, ngapa sih cemberut doang? Ya elah, gue cuman gue jailin begitu doang lu, dia bilang gitu kan. Auham lah, bodo amat lah, gue gedek banget. Terus berarti tadi gue ngeplak pala orang beneran dong ya? Bener sih lu ngeplak pala orang, cuman tuh orang nggak sadar, namanya juga orang kesurupan kan. Jadi nggak sadar, alhamdulillah lu bisa mukul pala orang kan. Ya alhamdulillah sih, cuman kan, ya udah sih nggak apa-apa. Udah, terus udah ada kan ngobrol-ngobrol, si Ilham ini kayak pergi lah. Udah ya, gue mau ke tenda bocah-bocah dulu tuh, yang tadi gue mau ngobrol-ngobrol, lu nggak asik lu. Cemberut aja, malah tidur dalam tenda. Udah nih, ke si Ilham itu ke rombongan itu. Ya udah sono lu, gitu kan. Nah, si Jaja ini gondok, kesel gitu kan. Gue ngejalin apa ya? Tapi gue mau ngejalin anak bos, nggak gue jailin, gue kesel. Bodo amat dah, pokoknya di gunung dia mau bos mau apa, gue jailin ntar juga. Kena lu suatu saat, kata si Jaja pada saat itu. Nah, di sini ketika dia punya pikiran mau ngejailin, mau tidur juga susah kan. Terus dia ini kebelet pipis lah. Dan memang ketika dia keluar, ya mungkin si Ilham tuh ada di rombongan itu kan. Dan sempat ngeliat ya, Ilham kemana? Nggak ada nih. Wah mungkin kencing kali gitu kan, atau kemana lah. Nggak terlalu ngeh juga. Dia tuh pergilah ke salah satu semak. Jadi ini tendanya si Jaja, ini tendanya rombongan itu. Nah sedangkan si Jaja itu pindah ke, bukan pindah, tapi pipisnya ke sebelah kanan, ke arah tenda. Jadi nggak ke belah sana, karena males, takutnya diledekin gitu kan. Pergilah ke salah satu semak. Ketika mau pipis, dia itu ngelihat si Ilham. Kirain itu adalah Ilham. Celananya itu sempet mau diprosotin. Jadi kan orang pipis begitu. Sebetulnya tidak seperti orang pipis. Walaupun pakai celana panjang, harusnya kalau orang pipis kan agak kendor lah ya celananya. Cuman mikir kayak pada saat itu kayak, wah jangan-jangan ini si Ilham gitu kan. Diprosotin lah, tapi susah merosot. Terus dia tuh sambil merosotin, si kakinya itu kayak dijailin lah pada intinya. Dan dia tuh kayak hahaha ketawa gitu kan. Enak kan lu gue jailin. Tapi diem, nggak ada respon. Sedangkan si Jaja cuek. Gitu aja baper sambil pipis. Awalnya itu ada di sebelahnya. Dan itu pun pada saat itu ada. Pakaiannya sama, celananya sama apa yang dipakai sama si Ilham. Terus udah selesai. Udah gue mau balik lagi pipis. Tuh kan lu aja kayak gitu baper.
Jadi merasa bahwa si Ilham itu ngambek dan sebagainya pada saat itu. Tapi ketika dia balik, si Ilham ada di sono. Terus, dan ketika dia nengok ke belakang, itu sosok pocong, cuy. Dan ketika sosok pocong itu natap ke arah si Jaja, si Jaja cuman bisa teriak dan ketakutan dan lari ngabrit ke arah si Ilham. Ilham gitu kan. Dan langsung dirangkul, dipeluk sama si Jaja itu kan. Gue takut. Ampun, gue kapok dah. Gue kapok ya, gue gak ngambek. Udah gue ikut nimbrung di sini. Gue gak mau diteror, gue gak mau diteror. Udah dah, lu jailin gue dah. Lah, mereka yang satu rombongan itu ngerasa heran kan. Ini bocah ngapa gitu tiba-tiba teriak. Terus si Ilham ini bilang, udah gak apa-apa bang. Lagi labil, lagi datang bulan kali, emosinya lagi gak kekontrol, diketawain lagi dah. Bodoh amat lu mau bilang gue labil mau apa kan. Dari situ mereka akhirnya ngobrol-ngobrol dan si Jaja juga sempet nengok ke satu sisi yang dimana tadi ngeliat pocong gitu kan. Tapi pas udah dicek nggak ada tuh. Mungkin udah kabur atau kemana gitu kan, nggak tahu. Singkat ceritanya mereka ngobrol-ngobrol nggak kerasa udah malam. Akhirnya Ilham sama si Jaja ini tidur lah gitu kan. Bang udah bang ya, sampai ketemu besok di puncak. Ya bang siap. Akhirnya Jaja sama Ilham ini ke dalam tuh cuy. Tidur kan. Ketika udah tidur, istirahat gitu kan, bangun pagi. Dan alhamdulillah memang pada saat itu mereka nggak ngalamin kejadian apapun. Udah nggak ngalamin kejadian apapun ketika naik summit, turun summit itu nggak ada, udah nggak ada apa-apa. Nah di sini singkatnya, ketika turun itu rombongan yang kesurupan duluan dari area camp untuk sampai ke base camp. Bang kita duluan ya, sedangkan si Ilham masih Jaja masih leyeh-leyeh dan waktu juga masih nunjukin masih lama lah pada saat itu. Udah kan, mereka ini masih santai-santai dan perkiraan juga kalau tim ini cepat turunnya itu harusnya ya udah jauh karena jedanya itu hampir 2 jaman. Nah si rombongan ini udah jauh, mereka baru turun. Ketika mereka baru turun, mereka sampai lagi di pos 2. Sampai di pos 2 itu kirain si rombongan, karena emang satu rombongan nih nggak misah-misah. Itu lagi asik, ditegur lah karena ngelihatnya kondisinya mereka tuh lagi menikmati kopi. Tapi nggak yang nyeruput, jadi kayak gelas ada di depan, tapi kondisinya diem-dieman. Dan si Jaja PA-nya nggak ngeh juga pada saat itu. Udah kan turun, tek. Bang lagi pada ngopi nih, kondisi si Jaja depan. Asik nih pada ngopi. Ilham itu nggak tahu, tapi dia tuh nggak berhenti, tapi justru jalan. Jalan aja, nggak peduli si Jaja. Dan baru ngeh kan, lah itu si Ilham ngapa jalan? Pas ditengok, sosok yang rame-rame itu tiba-tiba hilang. Si Jaja cuma garuk-garuk kepala sambil merinding. Ya Allah ini kenapa sih hari ini pendakian ini kok gue ngeliatnya yang aneh-aneh mulu. Bodoh amat daham. Selalu dah buru-buru ngibrit, bahkan si Ilham itu sampai ditinggalin. Si Jaja tuh udah sampai base camp duluan. Dan ketika sampai di base camp, Ilham cuma ketawa-ketawa ngakak doang. Terus si Jaja ini mastiin, nggak ada yang ikut kan? Catatannya ke Jakarta. Si Ilham nih bilang, ya kalau ikut ya nggak apa-apa lah. Lu sih lagian bilang gara-gara itu setan beda agama, jadi kesel kan manggil temennya kan. Lu makanya kalau ngomong tuh dijaga. Sensitif tuh, beda agama, lu belum tanya belum apa udah bilang beda agama. Bodoh amat ham bodoh amat ya, lagian kan gue jokes doang, bercanda ham, ya elah lu dianggap serius. Lah mana gue tahu. Ya kan setan juga nggak tahu bisa diajak bercanda apa kagak. Udahlah bodoh amat, kayaknya gue aman, udahlah aman lah kayak. Dan singkatnya mereka pulang dengan selamat pada saat itu, dan itu adalah pengalaman yang benar-benar bikin ngakak ke si Ilham sih gara-gara kejadian tersebut. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini silahkan kalian ambil, yang negatifnya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.